Assalamualaikum sahabat hijrah. Di tengah dunia yang semakin bising oleh keluhan, ambisi, dan kegelisahan, seringkali hati manusia lupa pada satu sumber ketenangan yang paling hakiki, mengingat Allah. Zikir bukan sekadar rangkaian lafaz di lisan, melainkan denyut kehidupan bagi hati yang lelah dan jiwa yang hampir menyerah. Ketika segala pintu terasa tertutup, zikir menjadi kunci yang membuka jalan yang tak pernah kita sangka. Ia bukan hanya ibadah, tetapi pelukan Allah untuk hambanya yang rapuh. Dan di sanalah keberkahan hidup mulai mengalir, pelan namun pasti, mengubah kekosongan menjadi ketenangan dan kegelisahan menjadi harapan. Zikir adalah napas ruhani yang menghidupkan hati yang nyaris mati oleh dosa dan kelalaian. Ketika lisan menyebut nama Allah, sejatinya hati sedang dipanggil untuk kembali pulang. Banyak manusia merasa hidupnya sempit, rezekinya terasa berat, dan pikirannya selalu penuh, bukan karena kurang usaha, tetapi karena hatinya jauh dari zikir. Allah tidak pernah menjauh, manusialah yang perlahan melangkah pergi. Maka zikir menjadi jembatan kepulangan, menghubungkan kembali hati yang retak dengan rumit nia yang luis. Dari situlah keberkahan pertama lahir. Hati yang hidup kembali. Keberkahan tidak selalu berbentuk banyaknya harta, tetapi ketenangan dalam menjalaninya. Orang yang rajin berzikir mungkin hidup sederhana, namun jiwanya kaya dan pikirannya lapang. Zikir mengajarkan hati untuk bersandar penuh pada Allah, bukan pada hasil semata. Saat seseorang menggantungkan harapan kepada zikir, ia belajar menerima takdir tanpa putus asa. Dalam diamnya lisan yang berzikir, Allah menurunkan ketenteraman yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Itulah keberkahan yang sering luput dari pandangan mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Mengikis kesombongan yang tumbuh halus dalam diri manusia. Setiap lafaz tasbih, tahmid, dan tahlil mengingatkan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Ketika hati tunduk, Allah meninggikan derajat hambanya dengan cara yang tidak disangka. Banyak orang mencari kemuliaan lewat pengakuan manusia, padahal kemuliaan sejati lahir dari hati yang selalu mengingat Allah. Zikir membentuk kerendahan hati yang jujur, bukan dibuat-buat, dan dari kerendahan itulah keberkahan hidup mengalir tanpa henti. Dalam zikir ada kekuatan yang menenangkan badai pikiran. Saat kecemasan menumpuk dan masa depan terasa menakutkan, zikir hadir sebagai penopang jiwa. Allah menanamkan rasa cukup di hati orang yang mengingatnya. Tidak semua masalah langsung hilang, tetapi cara hati memandang masalah berubah total. Zikir mengajarkan bahwa Allah selalu lebih besar daripada beban apapun. Dari keyakinan inilah lahir keberkahan berupa keteguhan dan kesabaran yang kokoh. Zikir bukan hanya untuk orang yang merasa suci, tetapi justru untuk mereka yang merasa penuh dosa. Ketika seorang hamba mengingat Allah di tengah keterpurukannya, itu adalah bentuk pengakuan akan kelemahan diri. Allah mencintai hamba yang datang dengan hati remuk, bukan dengan kesombongan. Setiap zikir yang keluar dari hati yang menyesal memiliki bobot yang berat di sisi Allah. Dari taubat yang disertai zikir, Allah bukakan pintu keberkahan yang tak terhitung. Sebab rahmat-Nya selalu lebih luas daripada dosa manusia. Zikir menata ulang niat hidup yang sering kacau oleh dunia. Manusia mudah lupa tujuan, terseret ambisi, dan terjebak perbandingan. Dengan zikir, hati diingatkan kembali bahwa hidup adalah perjalanan menuju Allah. Ketika tujuan lurus, langkah menjadi ringan, meski jalannya berat. Zikir menjaga hati agar tidak iri, tidak gelisah berlebihan, dan tidak hancur oleh kegagalan. Keberkahan pun hadir dalam bentuk hati yang stabil dan pikiran yang jernih. Orang yang istiqomah dalam zikir akan merasakan perubahan perlahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang saat diuji, dan lebih rendah hati saat diberi nikmat. Zikir membangun kesadaran bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Ketika nikmat tidak membuat lupa dan ujian tidak membuat putus asa, itulah tanda keberkahan sejati. Allah mencukupkan hamba yang selalu mengingatnya dengan cara yang paling indah. Bahkan dalam kesulitan, hatinya tetap merasa dekat dengan Allah. Zikir adalah cahaya yang menerangi jalan hidup yang gelap. Banyak keputusan salah lahir dari hati yang jauh dari mengingat Allah.
Dengan zikir, Allah bukakan intuisi dan kebijaksanaan dalam memilih langkah. Hati menjadi lebih peka terhadap yang benar dan yang menjerumuskan. Keberkahan tidak selalu membuat jalan menjadi mudah, tetapi membuat langkah terasa terarah. Dan arah yang benar adalah nikmat yang sangat besar. Zikir mengajarkan manusia untuk tidak bergantung pada makhluk. Ketika hati terlalu berharap pada manusia, kekecewaan mudah datang. Namun saat harapan disandarkan kepada Allah, hati menjadi kuat dan tidak rapuh. Zikir menanamkan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu tepat waktu, meski sering datang dengan cara yang tidak kita duga. Dari keyakinan inilah keberkahan tumbuh dalam bentuk keikhlasan dan keteguhan iman. Hamba yang hatinya penuh zikir tidak mudah runtuh oleh keadaan. Pada akhirnya, zikir adalah bekal hidup dan bekal mati. Ia menemani hamba di saat sendiri, di saat sempit, dan di saat lapang. Zikir menjadikan hidup lebih bermakna, karena setiap detik terasa terhubung dengan Allah. Keberkahan zikir tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga menjadi cahaya di akhirat. Hati yang terbiasa mengingat Allah di dunia akan mudah mengenalinya kelak. Dan itulah kemenangan yang paling agung bagi seorang hamba. Zikir melatih hati untuk bersabar tanpa banyak keluhan. Ketika lisan sibuk mengingat Allah, hati perlahan berhenti menyalahkan keadaan. Banyak penderitaan menjadi terasa berat, bukan karena ujiannya, tetapi karena hati menolak kenyataan. Zikir mengajarkan penerimaan yang jujur, bukan pasrah yang kosong, melainkan pasrah yang penuh keyakinan. Dari hati yang menerima inilah Allah menurunkan keberkahan berupa ketenangan yang stabil, meski badai belum sepenuhnya reda. Dalam zikir, seorang hamba belajar bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Di saat manusia meninggalkan, Allah tetap hadir mendengar setiap bisikan hati. Zikir menjadi teman setia di kesunyian yang sering menakutkan. Saat nama Allah disebut, kesepian berubah menjadi kedekatan yang menenangkan. Keberkahan pun hadir dalam bentuk rasa ditemani oleh Zat yang Maha mengetahui isi hati. Tanpa perlu banyak kata, zikir juga membersihkan hati dari iri dan dengki yang merusak jiwa. Ketika hati sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, keberkahan menjauh tanpa disadari. Zikir mengalihkan fokus dari milik orang lain kepada nikmat yang telah Allah berikan. Perlahan, hati belajar bersyukur tanpa syarat. Dari rasa syukur yang lahir dari zikir, Allah tambahkan nikmat yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa dalam batin. Setiap zikir yang diucapkan dengan sadar adalah pengakuan bahwa Allah Maha mengatur segalanya. Manusia sering ingin mengendalikan hasil, padahal tugasnya hanyalah berusaha dan berserah. Zikir meluruskan pemahaman bahwa takdir bukan untuk dilawan, tetapi untuk dijalani dengan iman. Ketika hati tidak lagi keras terhadap takdir, Allah lembutkan hidup dengan keberkahan. Bahkan hal yang pahit pun terasa memiliki makna yang dalam. Zikir menguatkan jiwa saat kelelahan melanda. Ada letih yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur, tetapi hanya bisa dipulihkan oleh mengingat Allah. Saat tubuh lemah dan semangat menurun, zikir menjadi energi ruhani yang menghidupkan kembali harapan. Allah menenangkan hati yang datang kepadanya dengan tulus. Dari sanalah keberkahan hadir sebagai kekuatan baru untuk terus melangkah, meski pelan. Orang yang menjaga zikir akan dijaga oleh Allah dalam urusannya. Bukan berarti hidupnya bebas masalah, tetapi Allah mudahkan langkah-langkahnya. Zikir menjadi sebab dibukanya jalan keluar dari kesempitan yang terasa buntu. Ketika manusia tidak tahu harus kemana, Allah memberi arah melalui ketenangan hati. Keberkahan ini sering datang tanpa disadari, namun terasa nyata dalam perjalanan hidup. Zikir mendidik hati untuk jujur terhadap diri sendiri. Ia mengungkap kelemahan yang sering disembunyikan oleh kesibukan dunia. Dalam keheningan zikir, manusia menyadari betapa ia sangat membutuhkan Allah. Kesadaran ini bukan melemahkan, justru menguatkan. Dari pengakuan akan kebutuhan kepada Allah, lahir keberkahan berupa ketergantungan yang sehat kepada Rob semesta alam. Zikir adalah pagar yang melindungi hati dari kegelisahan berlebihan. Dunia akan selalu berubah, manusia akan selalu diuji,
dan rencana tidak selalu berjalan mulus. Tanpa zikir, hati mudah goyah dan kehilangan arah. Namun dengan zikir, hati memiliki tempat kembali saat semuanya terasa kacau. Keberkahan hadir sebagai ketenangan yang menjaga iman tetap berdiri tegak. Zikir mengajarkan bahwa keikhlasan adalah sumber ketenangan terbesar. Saat amal dilakukan untuk Allah, hati tidak mudah terluka oleh penilaian manusia. Zikir menanamkan kesadaran bahwa yang paling penting adalah diterima oleh Allah, bukan dipuji oleh makhluk. Dari keikhlasan ini, Allah limpahkan keberkahan yang tidak terlihat, namun sangat menenangkan. Hidup pun terasa lebih ringan, karena tidak dibebani ekspektasi manusia. Pada tahap ini, zikir menjadi bagian dari hidup, bukan lagi sekadar amalan. Hati mulai terbiasa kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam senang, zikir menjaga agar tidak lalai. Dan dalam susah, zikir mencegah keputusasaan. Allah mencintai hamba yang terus mengingatnya tanpa menunggu sempurna. Dan dari kontinuitas inilah, keberkahan hidup tumbuh semakin dalam dan luas. Zikir mengajarkan hati untuk tidak tergesa-gesa dalam meminta hasil. Banyak manusia lelah, bukan karena doanya tidak dikabulkan, tetapi karena hatinya terburu-buru menuntut jawaban. Dengan zikir, Allah melatih kesabaran yang tenang, bukan kesabaran yang terpaksa. Hati mulai memahami bahwa waktu Allah selalu tepat, meski tidak selalu sesuai keinginan. Dari pemahaman ini, keberkahan lahir dalam bentuk ketenangan, menunggu tanpa prasangka buruk kepada Allah dalam zikir. Hati belajar memaafkan tanpa harus menunggu orang lain berubah. Luka yang disimpan terlalu lama akan menggerogoti ketenangan jiwa. Zikir melembutkan hati yang keras oleh rasa kecewa dan marah. Ketika nama Allah disebut, ego perlahan ditundukkan. Keberkahan hadir saat hati menjadi lapang, bebas dari beban dendam yang melelahkan. Zikir menumbuhkan rasa takut yang sehat kepada Allah. Bukan takut yang melumpuhkan, tetapi takut yang menjaga. Ketika hati ingat Allah, ia enggan melakukan perbuatan yang melukai iman. Zikir menjadi pengingat halus di saat godaan datang diam-diam. Dari rasa takut yang penuh cinta ini, Allah jaga hambanya dari jalan yang menyesatkan. Itulah keberkahan berupa perlindungan yang tidak selalu terlihat, namun sangat nyata. Zikir juga memperkuat harapan ketika segalanya tampak mustahil. Banyak doa terasa jauh dari jawaban, namun zikir menjaga hati agar tidak putus asa. Allah mencintai hamba yang tetap mengingatnya meski belum melihat hasil. Dalam zikir, hati belajar berharap tanpa menuntut. Dari sikap inilah Allah turunkan keberkahan berupa keyakinan yang kokoh bahwa pertolongannya pasti datang. Zikir membentuk kesadaran bahwa hidup bukan tentang selalu menang. Ada kalah, ada jatuh, dan ada kecewa yang harus diterima. Dengan zikir, kegagalan tidak mematikan semangat, tetapi mendewasakan jiwa. Hati memahami bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari rencana Allah. Keberkahan hadir ketika kegagalan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan iman, bukan alasan untuk menyerah. Orang yang menjaga zikir akan dijaga lisannya dari banyak dosa. Ia lebih berhati-hati dalam berbicara dan lebih memilih diam daripada menyakiti. Zikir menanamkan kesadaran bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Dari lisan yang terjaga, lahir hubungan yang lebih sehat dengan sesama. Keberkahan pun hadir dalam bentuk kedamaian sosial dan hati yang bersih dari penyesalan. Zikir membuat hati lebih peka terhadap kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Nikmat kecil yang dulu terabaikan kini terasa bermakna. Hati tidak lagi sibuk menuntut yang besar, tetapi mensyukuri yang ada. Dengan zikir, kesederhanaan terasa cukup dan ketenangan terasa mahal. Keberkahan hadir ketika hati mampu melihat rahmat Allah di balik hal-hal yang tampak biasa. Zikir menumbuhkan kekuatan batin yang tidak bergantung pada pujian atau hinaan manusia. Hati yang dekat dengan Allah tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain. Ia tahu bahwa yang terpenting adalah pandangan Allah, bukan manusia. Zikir menanamkan rasa aman yang dalam,
karena sandaran hidupnya kokoh. Dari sinilah keberkahan muncul sebagai keteguhan iman yang tidak mudah runtuh. Zikir juga menjadi sebab dilapangkannya rezeki dengan cara yang tidak disangka. Bukan selalu bertambah jumlahnya, tetapi cukup dan menenangkan. Rezeki yang berkah membuat hati tidak rakus dan tidak gelisah. Dengan zikir, Allah ajarkan cara menikmati pemberiannya tanpa takut kekurangan. Keberkahan ini menjadikan hidup terasa lebih ringan dan penuh rasa cukup. Ketika zikir telah meresap ke dalam hati, ibadah lain pun terasa lebih hidup. Salat tidak lagi sekadar gerakan. Doa tidak lagi sekadar kata. Zikir membuka pintu kekhusyukan yang selama ini dicari. Hati lebih hadir saat beribadah, bukan hanya tubuh. Dari ibadah yang hidup inilah Allah limpahkan keberkahan iman yang semakin kuat. Zikir mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui isi hati yang paling dalam. Tidak semua kesedihan bisa diungkapkan kepada manusia. Dalam zikir, hati berbicara tanpa suara, dan Allah mendengar tanpa batas. Kesadaran ini menenangkan jiwa yang lelah, menyimpan beban. Keberkahan hadir saat hati merasa dipahami sepenuhnya oleh Allah. Zikir menjadikan hati lebih siap menghadapi kehilangan. Dunia tidak pernah menjanjikan keabadian, dan perpisahan adalah keniscayaan. Dengan zikir, hati belajar melepas tanpa hancur. Allah menggantikan rasa kehilangan dengan kedekatan kepadanya. Dari sini lahir keberkahan berupa keteguhan hati di saat paling berat. Zikir melatih hati untuk tetap rendah, meski berada di atas. Saat Allah memberi keberhasilan, zikir menjaga agar hati tidak sombong. Ia mengingatkan bahwa semua datang dari Allah dan bisa diambil kapan saja. Kerendahan hati ini mengundang keberkahan yang berkelanjutan, sebab Allah mencintai hamba yang tidak lupa diri saat diberi nikmat. Zikir juga menjaga iman di saat futur dan kelelahan ruhani datang. Tidak setiap hari hati kuat, dan itu adalah manusiawi. Zikir menjadi pengikat agar iman tidak lepas sepenuhnya. Meski terasa berat, zikir tetap menjadi tali penghubung dengan Allah. Dari ketekunan inilah Allah beri keberkahan berupa iman yang bertahan hingga akhir. Zikir mengajarkan bahwa kebaikan kecil yang konsisten lebih dicintai Allah. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mengingatnya. Setiap lafaz yang tulus memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Zikir menanamkan keyakinan bahwa langkah kecil pun berarti. Keberkahan hadir dalam konsistensi yang sederhana, namun berkelanjutan. Zikir membuat hati lebih lembut terhadap sesama. Ia mengurangi keinginan menghakimi dan memperbanyak empati. Orang yang sering mengingat Allah akan lebih mudah memahami kelemahan manusia. Dari hati yang lembut, lahir hubungan yang penuh kasih. Keberkahan pun mengalir dalam bentuk kedamaian dan persaudaraan. Zikir adalah bekal ketika dunia mulai ditinggalkan. Saat tubuh melemah dan usia menua, yang tersisa hanyalah amal dan ingatan kepada Allah. Hati yang terbiasa berzikir akan lebih siap menghadapi akhir perjalanan. Allah mudahkan sakaratul maut bagi hamba yang dekat dengannya. Inilah keberkahan terbesar yang sering terlupakan oleh manusia. Zikir menumbuhkan rasa rindu kepada Allah dan pertemuan dengannya. Dunia tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan tempat singgah sementara. Kerinduan ini bukan membuat lalai, tetapi membuat hidup lebih bermakna. Hati berjalan di dunia dengan arah yang jelas. Keberkahan hadir saat tujuan hidup tidak lagi kabur. Zikir adalah cahaya yang menemani hamba di alam kubur. Ia menjadi teman setia saat semua yang dicintai telah meninggalkan. Hati yang hidup dengan zikir di dunia akan diterangi di alam setelahnya. Allah muliakan hamba yang banyak mengingatnya. Keberkahan ini melampaui dunia dan menjangkau kehidupan abadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum kita menutup pertemuan ini, mari sejenak menundukkan hati dan merasakan kembali betapa seringnya Allah memberi tanpa kita minta, mengampuni tanpa kita pantas, dan menenangkan tanpa kita sadari. Zikir yang kita bahas hari ini bukan untuk mereka yang merasa sudah baik, tetapi justru untuk kita yang masih sering jatuh dan terluka oleh dosa serta kelalaian. Jika selama ini hidup terasa berat, langkah terasa lambat, dan hati sering gelisah, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi
Yang kurang bukan usaha, melainkan kedekatan kita dengan Allah. Maka jadikan zikir sebagai teman setia, bukan hanya di waktu luang, tetapi di setiap tarikan napas kehidupan. Ingatlah, Allah tidak menuntut kesempurnaan dari hambanya, tetapi kejujuran untuk kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, pintu Allah selalu terbuka bagi siapapun yang mau mengingatnya. Zikir adalah bahasa cinta antara hamba dan Robnya, bahasa yang tidak membutuhkan suara keras, tetapi kehadiran hati yang tulus. Ketika lisan terbiasa menyebut nama Allah, hati akan perlahan dibersihkan, dikuatkan, dan ditenangkan. Dari sanalah keberkahan hidup mengalir. Bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena hati menjadi kuat dalam menghadapinya. Jangan remehkan zikir yang sederhana, meski hanya subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang terucap lirih. Bisa jadi, zikir itulah yang menahan hidup kita dari kehancuran yang tidak kita lihat. Bisa jadi, zikir itu pula yang menjadi sebab Allah menurunkan pertolongan di saat paling genting. Teruslah mengingat Allah, meski hati belum sepenuhnya khusyuk, karena kekhusyukan lahir dari kebiasaan, bukan sebaliknya. Allah mencintai hamba yang terus datang, meski tertatih dan belum sempurna. Akhir kata, semoga apa yang kita dengar dan resapi hari ini tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi pegangan hidup. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang lisannya basah oleh zikir, hatinya hidup oleh iman, dan hidupnya dipenuhi keberkahan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama dalam renungan ini. Semoga setiap detik yang kita gunakan untuk mengingat Allah menjadi saksi kebaikan kelak di hadapannya. Sampai jumpa di hijrah berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Teruslah melangkah dalam kebaikan, tetaplah bersama kami di channel Hijrah, karena hijrah bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.